Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian Jumat pagi rahimakumullah. Tentu kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, baik nikmat lahiriah berupa kesehatan maupun nikmat batiniah berupa keimanan, sehingga kita masih diringankan langkah kita untuk hadir di rumah Allah tercinta ini untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yakni ibadah sholat subuh. Kita lanjutkan dengan tolabul ilmi untuk mencari keutamaan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pelajaran kita kitab Ad-Da' wa Dawa atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'is syafi. Kita sampai pada faslun al-ilhahu fid du'a, bab yang menerangkan tentang terus-menerus di dalam berdoa. Jadi berdoa itu adalah perintah. Perkara dikabulkan atau tidak itu urusan Allah, itu hak prerogatifnya Allah. Maka Ibnu Athaillah Al-Iskandari, atau kadang-kadang disebut Ibnu Athaillah As-Sakandari, Shahibul Hikam, pengarang kitab Al-Hikam, kitab yang berisi kumpulan mutiara-mutiara hikmah. Ini juga bisa nyenengan miliki kitab ini, bagus sekali. Itu di salah satu mutiara hikmahnya beliau mengatakan la yakun ta'akhuru amatil ata'i ma'a ilhahi fid du'a mujiban liyasyik fahuwa domina lakal ijabah fima yahtaruhu laka la fima tahtaru li nafsika wa fil waqtil ladhi yurid la fil waqtil ladhi turid. La yakun ta'akhuru amatil ata'i ma'a ilhahi fid du'a, janganlah kiranya keterlambatan proses pengabulan doa yang engkau panjatkan itu menyebabkan engkau berputus dari rahmat Allah. Fahuwa domina lakal ijabah, karena Allah itu sudah menjamin pengabulan doa itu. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepada aku maka aku akan kabulkan doamu. Fima yahtaruhu laka la fima tahtaru li nafsika. Tapi pengkabulan doa itu terserah Allah memilihkan untuk kita, bukan kita yang memilih untuk diri kita sendiri. Nah, itu begitu, dari mutiara hikmahnya itu begitu. Jadi yang terbaik itulah yang nanti akan diberikan Allah kepada kita menurut pandangan Allah. Karena kadang-kadang menurut kita baik, menurut Allah tidak baik. Wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid.
Dan waktunya juga nanti akan dipilihkan waktu yang pas oleh Allah, bukan kita yang milih sendiri. Nah, sampai ada kata-kata akan indah pada waktunya. Jadi kesabaran kita, ketelatenan kita dalam berdoa ini akan menjadikan kita itu mendapatkan yang terbaik. Jangankan kelas kita Bapak Ibu, kelasnya Nabi Ibrahim saja berdoa itu puluhan tahun. Ya, ketika beliau minta seorang anak yang soleh, Robbi habli minas solihin, itu Nabi loh Pak. Kelas Nabi, tidak sembarangan Nabi, Nabi ulul azmi, Khalilur Rahman, kekasih Allah. Itu saja dalam berdoa masih butuh puluhan tahun. Dalam setengah riwayat dikatakan baru usia 80 tahun. Dalam wakilah, dalam riwayat lain 90 tahun. Beliau baru dijawab secara konkret oleh Allah Ta'ala. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Aku beri berita gembira Ibrahim itu dengan lahirnya seorang putra. 80 tahun. Kita masih dongo setahun saja kadang-kadang sudah, wah dongoku gak jodoh. Karena doa itu terserah Allah. Namanya permohonan dari bawah ke atas. Beda dengan instruksi, beda dengan perintah. Kalau perintah itu dari atas ke bawah, harus persis. Namanya perintah. Bupati merintah camat ya harus sesuai perintah bupati. Kalau dari bawah ke atas permohonan, terserah nanti turunnya berapa kan gitu. Proposal kok. Proposal itu terserah yang memberi nanti. Dan itu pasti yang terbaik, apa yang diberikan Allah kepada kita itulah yang terbaik. Nah, wa min anfa'il adwiyah al-ilhahu fid du'a. Di antara obat penawar yang sangat bermanfaat itu adalah terus-menerus di dalam berdoa, tidak putus asa. Tidak kemudian kita memberikan sebuah keputusan sendiri bahwa doa saya tidak dikabulkan, bahwa saya ini diceng Gusti Allah, ini tambah parah lagi. Kan begitu dalam Al-Quran itu. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ammahu fayaqulu rabbi akraman. Ketika orang itu diberikan oleh Allah Ta'ala kemuliaan, kemudian diberikan oleh Allah Ta'ala harta yang melimpah, dia mengatakan, aku sedang dimuliakan oleh Allah. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ketika semua itu diambil, dia mengatakan, aku sedang dihinakan oleh Allah. Padahal tidak begitu. Orang mukmin itu apapun yang menimpa dia, itu pasti yang terbaik. Ini keyakinan. Ini sikap kita terhadap qada dan qadarnya Allah. Karena Allah itu lebih tahu. Kisah yang masyhur itu kan sahabat Sa'labah itu. Sa'labah itu ketika miskin ibadahnya luar biasa. Selalu berada di saf terdepan. Pernah dengar kisah Sa'labah bin Hatib Al-Ansori yang kemudian oleh Rasulullah kan ditegur itu karena setiap selesai sholat selalu pelas, lamcing. Jadi kalau yang lain Allahumma antas salam, dia Allahumma lantas jalan begitu. Ya Sa'labah, aku perhatikan kamu setiap selesai sholat kok enggak pernah doa, enggak pernah dzikir. Apa enggak penting? Nah, kemudian Sa'labah mengajukan permohonan kepada Rasulullah. Sedikit curhat, ya Rasulullah, saya ini miskin. Kain yang saya pakai untuk sholat ini hanya satu-satunya, gantian sama istri saya di rumah. Maka saya cepat-cepat pulang supaya istri saya tidak terlalu ketinggalan waktu sholat. Oh, kalau begitu ya sudahlah, tidak apa-apa. Nabi tidak mempermasalahkan itu sebenarnya. Tapi kemudian Sa'labah, ya Rasulullah, sudikah kiranya Anda mendoakan saya agar saya jadi orang yang kaya, supaya saya lebih mapan ibadah. Oh, kayaknya begitu. Oh, enggak, saya miskin saja sudah ibadahnya kayak begini. Perasaannya Sa'labah itu. Nabi tidak lantas kemudian baik saya doakan, tidak begitu. Justru Nabi menjawab, ya Sa'labah, qalilan tu'addi syukrahu khairun min kasirin la tutiqhu. Sa'labah, apa yang kamu terima yang ini, yang sedikit ini, kalau kamu syukuri itu lebih baik daripada
banyak tapi kamu tidak kuat membawanya. Kok kadung soge kabotan donya lali ibadah. Gitu maksudnya sebenarnya. Sudah pulang salaba. Besok lagi. Ya Rasulullah mbok dongaken Kanjeng Nabi. Lho lak tak jawab wingi. Titik ku syukurana luwih apik. Pun talak Kanjeng Nabi wonten napa insyaallah kula kuat insyaallah kuat. Wah, gayane ngoten. Wis wis kapan-kapan lah. Sampai ketiga kalinya nggih gampangane cara dhewe wonten kira-kira Kanjeng Nabi sumpek le. Balik pedhok njaluk soge ya sudah. Akhirnya betul kan sering cerita kan Sa'labah kemudian jadi orang yang sukses dalam usahanya. Ketika itu diriwayatkan beliau dia diberi kambing oleh Rasulullah, kambingnya kemudian berkembang sehingga akhirnya semakin lama semakin jauh dari masjid. Ini contoh kadang-kadang yang baik menurut kita itu tidak sama dengan yang baik menurut Allah. Maka sing penak niku nggih manut napa sing pun dipilihaken Gusti Allah niku mawon. Penak. Wa qad ruwiya Ibnu Majah fi sunanihi min hadisi Abi Hurairah qala. Dan telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya. Beliau meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaihi." Man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, artinya enggak mau ndonga, enggak mau berdoa, niscaya Allah akan murka kepadanya. Ini berarti doa itu bukan ngandani Gusti Allah. Artinya apa? Sebenarnya walaupun tanpa berdoa Allah itu tahu. Tapi karena doa ini perintah, ya harus kita lakukan. Bahkan di dalam surat ayat tadi, insya Allah suratnya itu Al-Mu'min atau Al-Mu'minun, saya lupa. Ayatnya nomor 60 itu. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah telah berfirman kepada kalian semua, berdoalah kepada aku akan jawab doamu itu. Lanjutan ayat ini, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dahirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari kalangan hamba-hambaku. Ini dari kalangan hamba-hamba Allah, bukan orang kafir. Orang yang mengaku hamba Allah. Yang menyombongkan diri itu artinya tidak pernah berdoa, tidak pernah ndonga. Maka aku akan lemparkan ia ke neraka jahanam dalam keadaan hina. Sehingga Rasulullah kan menyatakan, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak pernah berdoa kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Berarti doa itu perintah, berarti doa itu ibadah. Perkara dikabulkan caranya bagaimana? Yang jelas dikabulkan pasti kalau kita yakin. Kita yakin loh Pak. Kita sendiri tidak yakin dengan doa kita yang tidak dikabulkan. Wong Allah itu indadoni abdi bi. Tergantung persangkaan hambaku kepada aku, kata. Lalu kita sendiri aja tidak yakin dengan doa kita, bagaimana mau dikabulkan? Model-model awak-awak ini ndonga mandi apa ora? Ini mboten asal. Karena setiap orang itu punya potensi untuk dikabulkan doanya. Itulah sebabnya Rasulullah mengatakan aksiru minan nas bidu'ail khair. Banyak-banyaklah kamu meminta doa kebaikan kepada saudaramu. Jadi ndonga niku sing mandi mboten mek ustaz tok, Pak. Mboten mek kiai tok mboten. Semua orang punya potensi dongane mandi. Bahkan kalau kiai merasa donganya lebih mandi, wah itu malah gak mandi, sombong kok punan. Itu kata Rasulullah, aksiru minan nas bidu'ail khair. Banyak-banyaklah kamu minta doa kebaikan kepada saudaramu. Fa innaka la tadri min ayyi fahin yuqbal. Karena kamu tidak tahu dari
doa yang mana yang akan dikabulkan oleh Allah. Sehingga kalau ketemu biasanya donga dinonga ya, nah niki bagus nih, saling mendoakan. Satu di antara doa yang cepat mustajabah kepada Allah adalah saudara yang mendoakan saudaranya, yang didoakan tidak tahu. Nah, ini bagusnya saling mendoakan. Wa fi Shahihil Hakim, dan disebutkan dari Sahih Al-Hakim min hadisi Anas, dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik ini khadimur Rasul. Beliau termasuk yang banyak meriwayatkan hadis karena menjadi pelayannya di rumah Rasulullah. Anas bin Malik. Di Anas bin Malik ini ibunya itu pinter, cerdas. Kepingin mentarbiyah anaknya, langsung dikawulokan di dalamnya Kanjeng Nabi supaya tahu, supaya langsung terdidik oleh Rasulullah setiap hari. Nggih ngrewangi nyepakaken wuduhe Kanjeng Nabi. Kalau di sini yang ngora-ngorai piringnya Kanjeng Nabi, itu Anas bin Malik. Akhirnya beliau banyak meriwayatkan hadis. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'jizu fi du'a fa innahu la yahliku ma'a du'ai ahadun. Janganlah kalian lemah dalam berdoa, karena sesungguhnya tidak ada orang yang binasa dikarenakan doa. Artinya lemah dalam berdoa itu ngene iki wau, wis gak yakin. Ndongone nggih sak keneke. Padahal sesungguhnya doa ini dahsyat. Lebih-lebih pada saat-saat yang doa itu mustajabah, seperti bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini adalah bulan terkabulkannya doa. Sepertiga malam yang terakhir, bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan qomat, antara dua khutbah. Ini waktu-waktu yang istimewa. Maka ketika kita itu ingin doa kita dikabulkan, tentu ya persyaratan-persyaratan doa ini harus kita penuhi. Termasuk adab-adab dalam berdoa. Ketika itu Rasulullah kan pernah ditanya, ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunadihi amba'idun rabbuna fanunajihi. Oh terbalik ya. Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunajihi amba'idun rabbuna fanunadihi. Itu pertanyaannya. Kanjeng Nabi, Gusti Allah niku tebih napa cedhek? Lek tebih kalau tak bengok-bengok, lek ndonga, lek cedhek kalau tak berbisik-bisik saja. Nah, Nabi itu kalau diberi pertanyaan, beliau tidak langsung kemudian menjawab sebelum turun wahyu. Jadi jawaban Kanjeng Nabi ini bukan jawaban yang berdasarkan kemauan beliau. Nah, ini pelajaran bagi kita. Ditanya masalah agama itu kalau kita tidak tahu ya harus tidak tahu. Kanjeng Nabi saja kalau ditanya itu selalu menunggu wahyu. Dan betul Pak, memang kadang-kadang pertanyaan ini menjadi sebab nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Termasuk kasus ini tadi. Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunajihi ambaidun rabbuna fanunadihi. Kemudian turunlah ayat ini. Al-Baqarah 186. Yang ini berada diselipkan oleh Allah Ta'ala di ayat-ayat puasa itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Muhammad, kalau ada hambaku bertanya tentang aku, nah, ini langsung dijawab oleh Allah begitu. Fa inni qarib. Katakan sesungguhnya aku ini dekat. Ya karena dekat berarti kalau ndonga ndak usah bengok-bengok.
Karena Allah, zat tempat kita memohon ini bukan zat yang tidak mendengar, bahkan beliau maha mendengar. Maka Rasulullah itu kan kalau berdoa selalu dengan volume yang lirih, khaufan wa tama'ah, lirih. Nah, termasuk juga khotib Jumat itu kan ketika khutbah harus semangat. Rasulullah menggambarkan seperti panglima perang yang sedang mengkomando pasukan. Tapi kalau sudah sampai pada doa, itu jangan terus-terusan Allahumma gfir. Turun volumenya, Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Dalam surat apa itu? Mbak Joko yang doa ud'u rabbakum tadarruan wa khifatan. Berdoalah kepada Allah dengan lemah lembut, dengan suara yang lirih. Karena apa? Qarib, Allah itu dekat. Nah, ini adab dalam berdoa. Salah ndongone buanter isine sambat. Tadi sebelah ini krungu. Sing ibu-ibu ndonga ngeten, Gusti mangke sore kula arisan lho Gusti. Mugi-mugi kopiyokan angsal. Jare sebelahe, oh wong iki melu arisan. Cukup dengan suara yang lirih, yang lirih ini dituntunkan oleh para ulama, hanya kita sendiri yang mendengar suara kita. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Itu janji Allah. Aku akan jawab doa hambaku itu idza da'ani, ketika mereka itu meminta kepada aku. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Syaratnya ada dua. Doa kita mau dikabulkan, falyastajibu li, mereka juga harus memenuhi perintahku. Bahasa gampangnya pegawai ini lek jauh bayaran kudu nyambut gawe sik. Nyambut gawe ora teko-teko jauh bayaran sak ulan pisan. Penting bayarane. Nyambut gawe apa? Prei sak ulan. Prei yo bayaran. Itu fal yastajibu itu begitu. Kita laksanakan dulu kewajiban-kewajiban kita. Wal yu'minu bi, dan jangan sekali-kali kita itu mensekutukan Allah. Jaga iman. Kalau orang itu sudah syirik ya doanya tidak mandi. Maka itulah dasarnya tidak ada tuntunannya doa bersama itu tidak ada. Tidak ada doa bersama itu. Wong keyakinannya sudah beda kok. Dulu kan ramai itu doa bersama 5 agama. Dimulai dari Pak Yai dulu. Wonten pastor, wonten pendeta, wonten badende Hindu, ya ndak bisa, ndak nyambung. Wong syaratnya doa itu dikabulkan itu wal yu'minu bihi. Engkau beriman. Itu supaya kita jangan lemah dalam berdoa. Jadi jadikanlah doa kita itu adalah doa yang berkualitas, sehingga sampai kepada Allah. Nah, bagaimana supaya doa kita berkualitas? Ya pertama tadi itu, yang pertama tentu dengan keyakinan, yakin dulu. Kemudian dengan memenuhi adab-adab berdoa tadi. Wa dzakara Auza'i aniz Zuhri an Urwah an Aisyah. Dan Auza'i menyebutkan dari Urwah an Aisyah, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an. Nah, Aisyah ini termasuk salah satu istri Rasulullah yang banyak meriwayatkan hadis. Berkali-kali saya sampaikan, itulah hikmahnya kenapa Aisyah ini dinikahi Rasulullah dalam usia yang masih muda. Ya kalau sekarang sudah banyak yang komentar di bawah umur dan lain sebagainya. Dan Nabi ya tidak pernah melakukan sesuatu langkah apapun kecuali berdasarkan wahyu. Termasuk menikahi Aisyah ini ya bimbingan wahyu beliau. Satu di antara hikmahnya kan ini, Aisyah banyak meriwayatkan hadis, terutama hadis yang terkait dengan keseharian Rasulullah. An Aisyata qalat, Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a.
Sesungguhnya Allah itu suka, Allah itu mencintai, menyukai siapa? Al-mulihina fid du'a, orang yang terus-menerus mengulang-ulang doanya. Ini bedanya Gusti Allah kali makhluk. Lek nyenengan diparani wong jalukane padha kan bosen Pak. Oh pancet ae iki maneh mesti utang dhuwit iki. Mesti njaluk iki. Kalau Gusti Allah itu ndak. Yuhibbul mulihina fid du'a. Allah itu senang kalau hambanya itu istiqomah berdoa. Berdoa diulang-ulang. Nah, dalam berdoa itu kita minta kepada Allah itu sekali lagi tentu kita minta itu yang sesuai dengan kebesaran Allah. Gampangane lek nyuwun Gusti Allah niku nyuwun sing bejaji ngoten lho. Jangan minta yang sepele, Pak, rugi. Ketemu bupati kesempatan, ya apa? Butuh apa langgare? Anu Pak Bupati niki kurang semen rongsak. Nggih rugi. Anu Pak Bupati niki butuh jeding telu ngoten lho. Yo tak sumbang. Langsung di oret-oret 30 juta. Niku kita sesuaikan. Berdoa kepada Allah ya kita sesuaikan dengan kebesaran Allah. Kita minta apa? Minta sesuatu yang bejaji. Misalkan umur yang barokah, anak yang soleh solihah, husnul khotimah. Ini kan larang itu Pak. Ya, itulah doa yang kita ulang-ulang. Kita ulang-ulang. Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini minta keluarga yang sakinah, anak yang soleh solihah. Atau minta husnul khotimah, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bi husnil khotimah. Ini kan mahal. Atau minta rezeki yang barokah, Allahumma barik lana fima razaqtana. Iki sing bejaji ngeten iki. Jangan minta yang sepele. Gusti, kula nedhi omah Gusti. Wah. Kok digawe omah tenan tambah lali. Itu yang dimaksud mengulang-ulang di dalam doa. Jadi garis bawahnya jangan sampai kita ini beranggapan bahwa doa kita tidak terkabul. Niku intine. Yakinlah bahwa doa kita pasti terkabul. Tapi fima yakhtaruhu laka la fima tahtaru li nafsik. Allah yang memilihkan. Bisa jadi doa kita itu diganti. Misalkan di catatan kita hari ini, tanggal ini, kita ketika itu ditakdir misalkan jatuh dari sepeda. Tapi karena doa kita yang terus menerus itu, karena Allah itu akhirnya sayang kepada kita, permohonan kita mungkin tidak dikabulkan secara permintaan kita, sesuai permintaan kita. Tapi catatan celaka tadi dihapus, gak sido. Wah, itu sering terjadi Pak. Kenapa doanya para nabi itu mandi? Ya karena para nabi dan para rasul itu kalau berdoa ini mulihin terus menerus. Ya nyon sewu kasaran mboten lek boto tok terus Gusti Allah. Contoh Nabi Yunus. Cerita ini sering saya sampaikan karena menarik. Nabi Yunus itu ketika di emplok ikan di dalam perut, dalam kegelapan, itu kan beliau merintih begini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Memperbanyak membaca tasbih, memperbanyak membaca istighfar. Itulah dua kunci yang menjadi sebab cepatnya doa itu terkabul. Kita sucikan Allah, kemudian kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Redaksinya hebat sekali doa Nabi Yunus itu. Singkat tetapi mampu membuka pintu langit. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah.
Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minat dzalimin, sesungguhnya aku termasuk orang yang mendalimi diri saya sendiri. Akhirnya diselamatkanlah Nabi Yunus. Tapi apa pernyataan Allah? Falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau saja sekiranya hambaku Yunus itu tidak termasuk minal musabbihin, orang yang membiasakan membaca tasbih, orang yang membiasakan untuk memuji aku kata Allah, mensucikan aku kata Allah, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Mbok sampai kiamat orang bakal tak tokno kok jero iwak. Itu bahasa Qur'annya begitu. Ini yang dimaksud dengan sabda Rasulullah, a'rifillaha firraha ya'rifka fisyiddah. Ingatlah kepada Allah ketika kita dalam keadaan lapang, supaya nanti Allah ingat kepada kita dikala kita sempit. Ini dimaksud terus menerus. Nggih, paribasane pas oleh duwe eling Gusti Allah, sehingga nanti pas gak duwe dieling kali Gusti Allah. Itu yang dimaksud dengan al-mulihina fid du'a. Dan itu dicintai oleh Allah. Orang yang berdoa terus menerus tidak putus asa. Jadi jenengan itu harus punya doa yang istiqomah, minta kepada Allah yang istiqomah setiap selesai sholat. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Kalau kita membaca sirah nabawiyah, sejarah para nabi dan para rasul, demikian tokcernya doa para nabi itu. Dan memang Rasulullah bersabda, inna likulli nabiyyin da'watun mustajab. Innallaha wa